Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, dan kita akan melanjutkan penjelasan yang minggu kemarin tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang dakwah terang-terangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai rintangannya. Baik, kita mulai saja. Nah, dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah lakukan atau Nabi lakukan sekitar 7 tahun setelah dilakukannya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berarti namanya juga terang-terangan ya. Berarti Rasulullah berani pada saat itu untuk berdakwah kepada orang-orang di Mekah di depan para kafir Quraisy. Maka dari itu kafir Quraisy sekarang mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini membawa ajaran yang baru yang menurut mereka sesat dan tidak dapat diterima. Maka dari itu selama dakwah Rasulullah selalu diganggu oleh kafir Quraisy karena mereka tidak mau keyakinan mereka yang menurut mereka keyakinan yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang ini terganggu oleh adanya dakwah Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah Islam. Bahkan ketika berdakwah selama terang-terangan ini, Nabi Muhammad dan pengikutnya sampai diejek, dicaci, bahkan ada yang sampai disiksa. Nauzubillah min zalik ya, jangan ditiru sikap kafir Quraisy ini. Nah, kemudian mengapa sih Bunda mereka itu menentang dakwah Nabi Muhammad? Kenapa tidak langsung beriman saja? Oh, tidak bisa anak-anak, karena mereka punya keyakinan terlebih dahulu. Lalu juga ada beberapa faktor atau penyebab mereka menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, lihat di situ, persaingan berebut kekuasaan. Jadi di kalangan masyarakat Arab itu dulu ya, suku-suku bersaing untuk menjadi yang paling berkuasa. Nah, kaum Quraisy berpikir apabila mereka menerima dakwah Nabi Muhammad, berarti mereka telah takluk, telah tunduk pada kekuasaan Bani Hashim. Karena tahu sendiri ya, Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Bani Hashim. Maka mereka tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Nah, yang kedua, ajaran tentang kedudukan manusia yang sama. Nah, datangnya Islam itu mengajarkan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada zaman dulu sebelum Islam datang, masyarakat Arab ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan kedudukan dan hartanya. Jadi ada tuan, ada budak kalau dulu. Jadi tidak ada nih manusia yang memiliki kedudukan yang sama sebelum Islam datang. Maka dari itu mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Karena mereka yakin di dunia ini ada budak, ada tuan. Siapa yang banyak hartanya, siapa yang memiliki kedudukan, berarti dia menjadi tuan. Siapa yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, berarti dia menjadi budak belian ya, seperti Bilal bin Robah. Dia kan budak ya. Nah, itu. Terus kemudian lihat nomor 3. Takut akan hari kebangkitan, itu maksudnya ya. Jadi, dalam agama Islam itu diajarkan bahwa setelah hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik, sedangkan orang yang berbuat buruk akan mendapatkan siksaan. Nah, kaum kafir Quraisy tidak dapat menerima ajaran tersebut. Mereka berpandangan bahwa manusia itu tidak akan bangkit kalau setelah meninggal. Jadi sudah meninggal aja gitu. Menurut pemahaman mereka. Jadi mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Kemudian yang keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Tahu taklid anak-anak? Taklid itu artinya mengikuti ajaran lama tanpa tahu alasannya. Jadi mereka mah
tuturuti gitu. Jadi kalau kata kasarnya mah, jadi kalau di atasnya seperti itu ya udah seperti itu tanpa kita bertanya. Misalnya, padahal nenek moyangnya zaman dulu itu menyembah berhala nih. Nah, mereka teh tidak mau bertanya kenapa harus menyembah berhala, padahal berhala teh patung dan sebagainya, karena saking mereka taklid. Mereka kaum Quraisy ini merasa berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang yang telah lama mereka kenal, dan merasa nggak mau gitu, enggan untuk mengikuti agama Islam yang dirasa baru, karena saat itu masih baru ya Rasulullah mengajarkan agama Islamnya. Dan terakhir ada faktor ekonomi. Jadi dalam Islam kan manusia tidak dibolehkan menyembah berhala. Akibatnya, patung-patung yang telah menjadi pekerjaan dan sumber penghasilan mereka, kaum Quraisy ini menjadi hilang. Karena mereka salah satunya mendapatkan harta, mendapatkan uang itu dari hasil membuat patung. Maka dari itu, mereka merasa Islam nantinya akan memperburuk penghasilan dan mata pencarian mereka selama ini. Jadi mereka tidak mau. Oke, kita lanjutkan. Maka dari itu, mereka tidak mau dakwah Nabi Muhammad ini berjalan dengan lancar. Jadi mereka mengadakan gangguan kepada umat Nabi Muhammad beserta Nabi Muhammadnya. Apa saja gangguannya? Yang pertama, lihat di situ, membujuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membujuk di sini membujuk apa? Membujuk secara langsung agar Nabi Muhammad ini berhenti berdakwah Islam. Jadi mereka menyuruh Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib untuk tidak lagi berdakwah. Sampai pernah ada seorang kafir Quraisy ini mendatangi Nabi Muhammad untuk menawarkan harta dan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad. Tapi ada syaratnya, asalkan Nabi Muhammad ini berhenti berdakwah. Tapi diterima nggak oleh Nabi Muhammad? Jelas tidak. Nabi Muhammad ini tetap bertahan untuk menyampaikan risalah Islam. Terus ada juga yang pernah berjanji akan mengikuti agama Nabi Muhammad dengan syarat Nabi Muhammad juga mau mengikuti agama kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tetap menolak karena agama mereka dan agama Islam itu sangat berbeda. Maka dari itu, dari peristiwa inilah turun surat Al-Kafirun. Kemudian nomor 2, apa gangguannya? Mengejek Nabi Muhammad. Mereka kaum kafir Quraisy ini mencoba menjatuhkan dengan mengejek Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Tapi karena Nabi Muhammad dan pengikutnya ini memiliki kekuatan iman yang sangat kuat, ejekan dari kafir Quraisy ini sama sekali tidak berpengaruh bagi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Mencoba membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min zalik ya. Mereka ini sampai berani ingin membunuh Nabi Muhammad. Sampai beberapa kali mereka ini merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi selalu gagal. Mengapa selalu gagal? Karena Nabi Muhammad ini yang melindungi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad, mereka tidak akan pernah berhasil. Lalu yang keempat, apalagi gangguannya? Memboikot Nabi Muhammad dan pengikutnya. Memboikot ini artinya mencoba menghentikan gitu. Jadi tetap mencari cara buat Nabi Muhammad ini berhenti gitu untuk mensiarkan, mendakwahkan Islam dengan cara melarang berkomunikasi bersama Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Terus kaum kafir Quraisy juga melarang kaumnya menikah dengan pengikut Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga sampai melarang berdagang kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya.
Jadi gimana? Mereka Nabi Muhammad dan dan pengikutnya ini menjadi menjadi susah karena mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh berkomunikasi dan sebagainya. Tapi mereka tetap mempertahankan keimanannya. Karena tidak semua suku Quraisy mau melakukan pemboikotan, karena mereka pun merasa membutuhkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para pengikutnya. Nah, pemboikotan ini sampai terjadi selama 3 tahun dan sampai membuat piagam boikot. Masya Allah ya, nauzubillah min zalik. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari sifat membenci Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, sampai ada yang berani menganiaya Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mereka orang kafir Quraisy ini sebenarnya menganiaya ini pilih-pilih. Jika kepada golongan yang mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mereka tidak mau untuk menyiksa, tidak berani. Nah, mereka berani kepada golongan yang lemah, seperti budak. Ada yang tahu kisah Bilal bin Rabah yang dia sampai dijemur telentang di padang pasir saat siang hari yang terik, kemudian ditindihkan batu besar di badannya, ya, di atas badannya. Nah, sampai seperti itu mereka menyiksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Terus juga ada lagi, mereka menganiaya Nabi Muhammad sampai di atas punggung Nabi Muhammad pernah diletakkan kotoran unta saat sedang sujud di dekat Ka'bah. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya nak, kita jangan sampai seperti itu. Mari kita cintai Nabi Muhammad kita yang telah menunjukkan dari yang gelap menuju yang terang, yaitu dengan adanya agama Islam. Nah, setelah berbagai macam gangguan dari kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya ini, bagaimana reaksi atau respon dari Nabi Muhammad dan pengikutnya? Mereka tetap tabah menghadapi berbagai ujian yang mereka jalani, yang mereka hadapi dari kaum kafir Quraisy. Dan ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad beserta pengikutnya ini patut kita teladani. Jadi mau disiksa, mau diejek, mau dianiaya, mereka tetap teguh pendirian, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap memperjuangkan agama Islam. Meskipun harta, uang, permata mereka ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy, tapi mereka tetap tidak mau. Lebih baik menjadi orang Islam daripada harus menjadi orang kaya, ya. Meskipun mereka tidak punya harta, tapi keimanan mereka kuat. Seperti itu anak-anak, mudah-mudahan penjelasan bunda yang panjang ini sedikit panjang ya, menambah ilmu bagi kita semua, dan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa pada zaman dulu itu orang-orang memperjuangkan Islam itu sampai segitunya, sampai disiksa pun mereka tetap beriman. Apalagi kita harus lebih semangat menjaga agama Islam ini supaya tidak diinjak-injak oleh agama lain. Dan kini kita ke tugas. Silahkan kalian catat di buku catatan SKI kalian masing-masing. Yang pertama, tulis penyebab orang Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad yang telah tadi bunda sampaikan ya sebelumnya. Kemudian tulis berbagai gangguan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Nanti hasilnya fotokan ke bunda, kemudian kirim ke WhatsApp bunda. Sekian penjelasan dari bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.